Setelah kita lanjutlah lagi membahas perspektif Yusuf Sutanto dalam majalah Manager Scope. Yang kali ini adalah dengan judul One World, One Breath, membangun manusia sebagai warga dunia dan alam semesta. Yang kita sekarang di dalam bagian 3 ya. Nah ini saya membuatkan bagaimana Pak Yusuf kok bisa mengkaitkan ini semua dengan alam semesta itu, ya. Nah, terserah kita punya kehidupan ini menghadapi problem yang menurut saya sangat krusial itu. Kita punya usaha menaikkan pendapatan melalui hilirisasi, pajak, lalu revitalisasi pertanian, produk-produk pertanian, ya. Itu kalau bisa itu bisa menjadi negara kaya, tapi ke bawahnya kalau itu akhirnya dipakai untuk ngobatin orang sakit, itu cilaka kan. Akhirnya berapapun uang yang masuk, ya akhirnya dipakainya ke situ kan. Karena orang yang mengalami penyakit degeneratif itu diderita oleh orang yang menurut statistik itu yang usianya semakin muda. Nah itu berarti apa? Usaha meningkatkan kesejahteraan itu cukup pangan, cukup makan. Itu kalau yang dimakan itu tidak sehat, ditambah lagi yang dimakan itu obat, dijadikan makanan ya rontok lagi seperti eh, kayu, meja, lemari dimakan rayap kan. Jadi karena itu mau nggak mau kita harus beresin dulu ini. Bagaimana kita melihat konsep kesehatan itu, ya dah. Karena asuransi sudah mengcover. Lalu kalau habitnya dirubah, maka asuransi pun akan bangkrut, toh. Seperti kesulitan yang ada di negara barat, di mana karena malas gerak dianggap salah satu sumber penyakit yang tidak menular tapi sangat kondusif untuk membuat orang jadi sakit. Itu akhirnya juga dirangsang dengan orang dikasih gratis oleh perusahaan asuransi kalau dia apa mau beli sepeda. Karena dengan demikian dia harus bergerak, loh. Ya. Lalu membuat dua efek yang menarik karena perusahaan sepeda lalu menjadi dapat ambil keuntungan, toh. Nah, itu juga terjadi pada minuman-minuman di zaman dulu ya, di sebelum ini di mana kok katanya di penduduk di Amerika orang itu semakin tinggi dan semakin gemuk. Muda tapi ditandai oleh semakin tinggi dan semakin gemuk. Nah, ini kan berbahaya untuk diabetes. Akhirnya lalu ya semua perusahaan minuman yang menjual dengan kadar gula yang sangat tinggi diharuskan menyumbang fasilitas olahraga itu. Untuk kampus-kampus itu, sekolah-sekolah. Ya, itu jangan heran
Kalau Anda melihat bahwa kampus olahraga itu luar biasa bagusnya di negara-negara seperti Eropa, Amerika, ya. Nah, orang yang apa, pendapatannya meningkat dan status sosialnya meningkat, itu ternyata tidak otomatis penyakitnya hilang, tapi justru penyakitnya mengejar, jangan mau nggak mau ketinggalan itu. Muncullah penyakit-penyakit model baru yang disebabkan oleh kegemukan, kurang gerak, dan stres. Sehingga menimbulkan apa? Penyakit psikogenik gitu. Gejalanya sama, mah, kata lambung, lalu kolesterol, diabetes, ya, dan kanker, dan lain-lain itu apa yang mengenerate itu kan kondisi stresnya itu psikis. Dan itu saya bisa mengajar di Tai Chi di Jakarta Hilton Executive Club selama bertahun-tahun, sehingga saya dikenal di sana seolah sebagai orang dalam yang bisa meskipun profesinya ngajar Tai Chi, lalu saya bisa memakai semua fasilitas yang ada di sport club itu tuh. Seperti mandi sauna, berenang dan sebagainya. Ya. Nah, inilah yang menurut saya penting dipahami untuk orang yang mau mengerti Tai Chi lah ya. Tapi kalau sudah takut ini infiltrasi budaya timur apa ya, udah forget it aja lah. Biarlah dia hidup dengan dunianya sendiri kan. Kita nggak usah buang waktu bicara dengan mereka. Nah, kemudian tiba-tiba muncul seorang teman saya lama yang sudah berkenalan lebih dari 25 tahun lalu, yaitu Dr. Budi Munawar Rahman, yang tahun 2002 menginisiasi untuk kita membahas, mendiskusikan buku-buku yang ditulis oleh Fritjof Capra, ya, ahli fisika kuantum, yang melihat kaitannya dengan ancient wisdom dari timur itu, kearifan kuno dari timur itu. Nah, dia menginisiasi terbitlah buku yang ini, biru ini, ya, visi baru kehidupan, kontribusi Fritjof Capra dalam revolusi pengetahuan dan implikasinya pada kepemimpinan. Ya. Ini penting ini buku ini. Dan 25 tahun kemudian saya juga selama ini yang jarang ketemu bicara intensif hanya karena kebetulan ketemu di saat peristiwa apa saja sebentar-sebentar. Tiba-tiba setelah 25 tahun berkenalan, tiba-tiba ketika saya sedang mengajar Tai Chi, itu dia mengirim WA kepada saya, Pak Yusuf, untuk kursus yang akan datang 27-28 Februari, enggak, dia 14-15. Yang pertama, saya mau ikut. Nah, ternyata dia itu selama ini, perkenalan ini, dia mengkaitkan masalah teologi, Tai Chi ini dengan ekoteologi yang sekarang menjadi program prioritas Kementerian Agama. Ya, kesadaran ini harus ditumbuhkan di kalangan umat beragama supaya terjadi moderasi di kalangan umat agama
Sehingga tidak terus-menerus merecokin peradaban ini dengan masalah doktrin-doktrinnya kan. Yang karena doktrin tidak bisa didialogkan kan. Hanya take it or leave it. Ya kan? Mau ya nggak terima, kalau nggak mau ya nggak bisa masuk. Jadi begitu pendapat pendekatannya. Nah, di dalam dunia yang sama sering kali yang demikian interconnected ini, itu menimbulkan masalah besar. Dan dunia dianggap sebagai bukan barang hidup, tapi dianggap sebagai barang mati yang siap setiap saat dieksploitir oleh manusia habis-habisan sebagai buah daripada Montesquieu 1748 mengatakan menganjurkan itu. Dan lalu dibikin framing yang lain adalah orang harus bangga untuk menjadi orang terkaya di dunia. Untuk yang seperti apa, reguler diceritakan, diterbitkan oleh suatu majalah yang tingkat dunia, majalah Forbes itu, Forbes ya, kita bisa mengikuti dulu siapa yang orang terkaya di dunia ini. Dan semua orang berlomba gitu ke atas semua, politik juga mau ke atas. Berbeda dengan Taoism, dia mengatakan seperti air jalan langit itu mengalir mencari yang terendah itu. Belusukan itu. Tuhan belusukan jalan air. Sedangkan jalan manusia itu seperti mencari tempat yang tertinggi. Dan karena tertinggi ya jumlahnya satu dan satu direbutkan oleh begitu banyak orang. Sehingga cara mendapatkan itu gerabak-gerubuk sampai akhirnya mendiskreditkan konsep-konsep demokrasi itu sendiri. Terjadilah podcast saling menonjok-menonjok seperti dua orang petinju atau dua orang apa itu olahraga Muay Thai itu atau Wing Chun yang tadinya ilmu kelembutan untuk menolong manusia supaya tidak diperlakukan semena-mena oleh pria meskipun dia kaya, tapi lalu dipakai untuk menghancurkan, dirubah, pakai untuk menjadi dengan kekuatan daya hancur yang besar. Nah, ini kan sama aja dengan perlombaan senjata ya, yang sekarang ini sedang terjadi dan kita bingung menyelesaikan karena mau diberhentikan gengsi dan mau balas dendam dan lain-lain segala macam. Jadi ya, apakah keadaan ini amburadul ini mau kita biarkan? Dan inilah relevansinya masyarakat Taiji menyebarkan ke seluruh dunia satu impian yang sama, one world, one dream, membangun manusia menjadi manusia warga dunia dan alam semesta yang baik. Oke, kita akhiri di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke hal yang lebih menarik lagi ya. Masih banyak ini. Meskipun tulisan ini hanya 3 halaman, tapi kalau diuraikan ya ya bisa menjadi bahan kuliah 1 semester kan. Karena konsep ini didukung oleh buku-buku yang tebalnya hampir 1000 halaman loh sebelumnya tuh. Oke, sampai jumpa lagi.